Assalamualaikum semuanya. Ya, di video kali ini aku mau bikin pempek sutra loh teman-teman. Ini cara pembuatannya serta cara penyajiannya sangat berbeda jauh dengan cara pembuatan pempek pada umumnya ya. Jadi yang penasaran, stay tune terus ya. Di langkah pertama, di sini aku siapkan cobek dan juga 6 siung bawang putih serta tambahkan garam sedikit aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita ulek manual seperti ini sampai dia benar-benar halus. Setelah halus seperti ini, langsung aja kita sisihkan dulu dan kita taruh ke dalam wadah. Ini dia, aku ambil wadahnya dulu dan langsung aja aku masukin bawang putihnya ya. Lanjut, di sini aku ada 2 butir telur. Ini ukurannya kecil banget, nggak masalah. Kita langsung aja masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita kocok lepas sampai dia benar-benar tercampur rata atau mencair ya. Ini udah, langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya aku pakai 300 ml. Setelah itu langsung aja kita aduk lagi sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan ini udah, kita sisihkan dulu aja. Lanjut, di sini aku siapkan cobek dan di sini aku ada 50 gram teri, ikan teri yang kecil itu teman-teman. Jadi ikan teri nasi itu. Dan juga aku tambahkan garam sedikit seperti ini. Ini biar gampang nguleknya ya teman-teman ya, sama kayak bawang putih tadi. Ini kita ulek aja sampai dia benar-benar halus. Kalau nggak mau repot, ini bisa di blender ya. Setelah halus seperti ini, langsung aja kita campurkan ke telurnya ya. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan ini udah tercampur rata. Di sini aku ada 200 gram tepung terigu. Ini aku masukinnya perlahan seperti ini aja sambil aku adukin seperti ini ya, biar hasilnya itu tidak menggumpal. Karena ini judulnya tuh tahu sutra, maksud aku empek-empek sutra. Jadi dia memang harus teksturnya halus ya teman-teman ya. Jadi kita masukin tepungnya itu perlahan seperti ini aja, ataupun nanti kita bisa saring ya teman-teman ya. Tapi ini kita masukin dulu aja semuanya sampai semua bahannya tercampur rata seperti ini. Dan lanjut aja ke bahan selanjutnya. Di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya juga sama teman-teman. Aku pakainya 200 gram juga. Dan ini menurut aku udah tercampur rata ya teman-teman ya. Tapi biar meyakinkan lagi, ini aku akan saring dulu. Di sini aku menggunakan saringan yang agak sedikit kasar ya, maksudnya yang agak lebih jarang sedikit, bukan yang agak tipisan. Biar tekstur dari ikan terinya itu nggak kebuang ya, karena sayang sekali kalau ikan terinya sampai kebuang. Jadi aku pakai yang kasar seperti ini. Dan ini langsung aja kita saring sampai semua adonannya tuh habis.
Dan ini menurut aku udah ya teman-teman ya. Langsung aja kita aduk seperti ini sebentar. Dan ini teksturnya udah halus banget menurut aku. Dan aku kelupaan juga, ini aku ada kaldu bubuk. Aku pakai kaldu jamur teman-teman. Dan aku pakai 1 sendok makan seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Tanpa berlama-lama lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku siapkan plastik es dan juga corong seperti ini. Langsung aja aku masukin adonannya tuh ke dalam plastik esnya ya. Jadi kita masukin aja kurang lebih 2 centong atau 2 sendok sup seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita ikat menggunakan karet. Kalau bisa jangan menggunakan karet ya teman-teman ya. Ini aku coba menggunakan karet seperti ini pertama kalinya. Tapi selanjutnya aku bakalan ganti dengan tali rapiah ya, karena takutnya nanti dia lepas saat kita masak. Dan ini seperti ini aja, caranya mudah banget. Dan ini udah selesai. Lakukan sampai semua adonannya habis. Dan di sini aku udah siapkan air rebusan. Dan di sini aku udah ganti dengan tali rapiah juga. Ini langsung aja aku masukin ke dalam airnya ini. Ini kita akan rebus ya teman-teman ya. Ini kita rebus sampai si airnya benar-benar mendidih, ataupun setelah mendidih seperti ini kita biarkan dulu kurang lebih 5 menit dan ini udah matang seperti ini aja. Waktunya kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku angkat dan tiriskan dan aku siram dengan air dingin. Dan ini setelah aku siram dengan air dingin, langsung aja kita copot dari plastiknya seperti ini biar hasilnya tuh nggak mengkerut. Nah, caranya mudah banget teman-teman, dan hasilnya ini bakalan lebih lembut banget. Ini sebenarnya sudah matang, teman-teman boleh santap, boleh makan saat ini juga. Tapi nanti kita akan eksekusi lagi atau kita goreng lagi ya. Dan ini aku akan cobain makan dulu. Kalau teman-teman takut ini nggak bakalan mati ya kalau teman-teman makan begini aja ya. Kebanyakan yang takut kalau makan mentah, katanya ini masih mentah, ini belum digoreng atau gimana. Ini aku makan ya teman-teman ya, dan ini udah matang dan ini rasanya udah enak banget. Tapi kalau teman-teman pengen rasanya lebih mantep, ini perlu digoreng lagi. Dan ini teman-teman wajib cobain menurut aku, dan rasanya lembut banget. Dan ini dia hasilnya, sebagian yang udah aku buka semuanya dan ini akan aku goreng sebagian seperti ini. Lanjut aja aku potong-potong. Di sini aku siapkan telenan seperti ini. Aku akan potong-potong gini ya teman-teman ya. Aku potong-potong segini aja. Dan kurang lebih ini dapat 8 potong satu plastik es seperti ini. Dan kalau teman-teman mau jualan bisa dihitung per potong seperti ini atau juga per esnya tadi. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya. Atau juga teman-teman bisa lihat cek deskripsi box, aku tulisan lengkap untuk ide jualannya di sana. Dan juga aku tulisin harga bahan-bahannya juga ya. Lanjut aja, di sini aku siapkan teflon dan juga minyak goreng. Aku nggak perlu minyak goreng banyak, secukupnya aja seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tunggu panas sebentar dan kita masukin empek-empek sutranya. Dan ini minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita masukin empek-empek sutranya. Ini dia, kita masukin sepenuh mungkin, jangan sampai penuh dia. Walaupun ini ngembang sedikit, kita masukin aja semuanya ya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman ya, sampai bagian luarnya tuh bener-bener garing ataupun crispy. Ini udah setengah matang seperti ini, kita goreng lagi sampai dia warnanya tuh kecoklatan seperti ini. Dan ini udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng sebagian. Langsung aja kita sajikan. Untuk cara penyajiannya ini sangat beda banget dengan empek-empek pada umumnya. Seperti yang aku sampaikan di awal, di sini aku menggunakan kuah kacang teman-teman. Ini boleh teman-teman potong seperti ini biar hasil kenyalnya tuh lebih kerasa. Tapi kalau nggak dipotong juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena udah kecil banget seperti ini, jadi sekali gigit pasti udah kenak banget lembutnya. Dan ini langsung aja kita tambahkan kuah kacangnya. Ini cara pembuatan kacangnya ada di video aku sebelumnya. Teman-teman bisa langsung klik pop up di atas ini atau langsung ke cek deskripsi box, atau juga bisa langsung kunjungin channel aku ya teman-teman ya. Ini kita siram kuah kacang seperti ini aja, seperti kita siram batagor teman-teman. Dan kalau teman-teman suka manis, silahkan tambahkan kecap seperti ini. Jadi cara pembuatannya atau cara penyajiannya itu gampang banget, dan ini udah menarik banget menurut aku. Dan buat yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah, karena bahan-bahannya gampang dicari. Untuk ikannya boleh diganti ikan yang lain, maksudnya ikan terinya boleh diganti. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini rasanya mantep banget ya teman-teman ya. Ini kayak seafood banget rasanya, walaupun kita cuma tambahkan ikan teri biasa seperti ini dan ditaburin dengan bumbu kacang seperti ini rasanya lebih nyambung dari batagor. Dan ini bukan batagor, ini empek-empek teman-teman, tapi rasanya mantep banget. Sekian video kali ini, see you ya di next video. Thank you.